Ya ditanya-tanya aja sih, tanya banyak banget pertanyaannya, terus makanya lama banget tadi siang. Ditanya dari mulai pembuatan filmnya seperti apa sampai akhirnya seperti apa, gitu doang sih. Berapa pertanyaan? Kira-kira berapa pertanyaan? Nggak tahu, ada banyak banget, 5 lembar lah. 20 pertanyaan? 20? 20 lebih sih, 20 lebih. hampir 30-an lah. Itu inti poinnya apa aja, Mas? Ya poinnya ya ini, mereka juga mau tahu kita dapat ceritanya dari mana, apa dari versi yang mana, apa segala macam gitu. Terus ya detail-detail pembuatan filmnya. Lebih ke detail filmnya. Pembuatan filmnya seperti apa, terus ya udah sih kita ceritain aja semuanya begitu. Kalau untuk produser ditanya apa? Beda. Dia produser, beda penyidik sih. Tapi kan kalau produser mungkin lebih ke formalitasnya, administrasi segala macam. Kalau saya kan lebih ke kreatifnya gitu kan. Menurut Bang Anggi ini bisa membantu penyelidikan polisi? Mudah-mudahan karena tadi juga dikasih lihat ada yang CCTV tuh, kan ternyata bukan CCTV gitu, ternyata emang kita lagi syuting direkam gitu. Nah itu yang dijadiin CCTV jadi hoax lah gitu, disebar CCTV. Ya saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting, ini juga ada syuting, dikasih. Ya mereka mempertanyakan itu dan semoga membantu lah. Berarti itu bisa dipastikan CCTV yang rekaman CCTV itu hoax ya? Yang dikasih lihat tadi ke saya sih ya hoax ya, karena itu dari hasil syuting kita. Karena kan bisa kelihatan kan jaketnya kan beda tuh kan. Terus ada lampu gitu kan, ya pasti lah hasil syuting. Tapi ada juga yang beda dari yang dikasih uji. Yang dikasih uji ke saya sih nggak ada, yang dikasih saya tuh yang hasil syuting semua. Jadi dari ngevideoin gitu. Gitu Ini aja. cerita film sama kenyataan tuh kira-kira nyatanya berapa persen sih Bang? Iya. Oh nggak tahu, kalau nggak pernah ditimbang juga sih. Pokoknya kalau dramatisasi film itu ya adalah untuk pelengkap aja sih, pelengkap dari plot hole, untuk memberikan emotional substance-nya gitu kan, kekuatan emosionalnya ya ditambahin di dramatisasi filmnya gitu kan. Karena kan film ini emang dari awal kita bikin film ini kan sebuah produk komersial yang harus menghibur juga, tapi menyampaikan pesan. Itu sih, jadi ini bukan film dokumenter, jadi nggak semuanya harus sama kayak yang ya kalau gitu ya di komentar aja gitu. Tapi kan nggak, ini kan emang produk yang berbayar yang untuk dinikmati penontonnya, ya diambil hikmahnya gitu. Awal mulanya ngegarap film ini tuh ngambil inspirasi dari kasus ini kan, so, seperti apa emang Ya, tujuan utamanya gitu Bang? Kalau awal mulanya kan saya ditawari oleh Pak Produser, kira-kira kasus ini gimana kalau difilmkan. Saya bilang, wah ini menarik banget, karena kan emang ada sisi supranatural di dalam kasus gitu, di dalam sebuah kejadian belum pernah terjadi di mana-mana gitu. Jadi, dan ini banyak pesan yang bisa diambil dari sini kan, ada bullying, awareness itu banyak yang bisa diangkat gitu. Itu yang bikin saya menarik. Ya udah, produser udah punya izinnya, terus kita development dan syuting dan jadi. Kalau skenarionya dari fakta persidangan mungkin atau dari pengakuan keluarga? Kan kalau filmnya kan cuma dari 7 hari itu aja kan, 7 hari setelah almarhumah, setelah tragedi gitu, 7 hari sebelum tahlilan berakhir. Sebenarnya menceritakan itu aja. Jadi kita lebih nyeritain semua apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh keluarga dalam 7 hari itu. Jadi kita nggak sampai ke kasusnya nggak kita bahas. Jadi dari pengakuan keluarga gitu ya? Iya, lebih menceritakan apa sih yang terjadi di keluarga mereka gitu kan. Lebih ke family values-nya sih. Bang nyangka nggak Bang ketika film ini berkaitan dengan kasus kriminal? Nggak nyangka sih. Ya biasa kalau kita bikin film nggak ada ekspektasi apa-apa kan. Kalau meledak ya meledak, ya alhamdulillah. Kalau apapun yang terjadi ya harus hadapi sih. Tapi alhamdulillah sih kayaknya lebih bagus ya, banyak manfaatnya gitu buat kemana-mana. Ya, mudah-mudahan kasusnya bisa ini kan dapat perhatian lagi dan cepat selesai lah. Ada royalti sih Bang? Apa? Royalti udah. Royalti itu urusannya Pak Produser, saya nggak tahu. Tapi pasti dapat. Maksudnya setahu saya emang ada perjanjian khusus ya antara keluarga sama produser gitu kan, ada kompensasi kesejahteraan lah di depan dan di belakang tuh ada. Ada ancaman-ancaman gitu nggak sih Mas? Enggak sih. Sebelumnya berarti nggak ada ya? Yang pas lagi syuting aja didatengin itu loh. Setelah itu Setelah kami nggak ada sih, aman sih. Didatanginnya itu sama
ada orang ngaku polisi gitu kan, tapi nggak pakai baju polisi, pakai baju biasa. Terus ya, pertama datang ke keluarga, habis itu datang ke lokasi syuting, coba minta data-data semuanya, ya kita nggak kasih. Terus kita mau laporin, dia hilang. Berarti waktu produksi filmnya aja. Ya di hari kelima syuting tuh di jembatan Layang. Bang, satu lagi mungkin ada tanggapan nggak, kan ada juga yang ngelaporin film ini di Bareskrim. Udah ada tanggapan nggak misalnya? Nggak ada sih tanggapannya. Maksudnya kalau bang, pasti kan semua punya hak ya. Maksudnya silakan aja sih, mau ngelaporin ya silakan. Maksudnya mau nggak suka, mau berpikir, mau beropini apa tentang filmnya ya monggo aja kan. Ini kan beda pendapat itu kan baik gitu kan. Asal jangan sampai itu aja tadi, jangan sampai merampas hak-hak kita juga untuk berkarya, untuk berekspresi, untuk berpendapat sih gitu. Saling menghargai sih harus. Pemeriksaan selanjutnya. Kapok nggak bagus film? Enggak sih, justru ini kayak pengalaman baru aja. Wah, ini kayak masuk ke Twilight Zone nih. Ini the new phase of filmmaking gitu. Jadi seharusnya dari sini juga industri perfilman Indonesia juga semakin diverse ya, semakin berkembang lah. Nggak cuma kayak gitu aja. Jadi ya mungkin kedepannya ada kasus-kasus yang menarik untuk diangkat lagi dari true story. Jadi nggak itu doang, nggak horornya kayak gitu terus. Bang, ada rencana pemanggilan? Nggak sih, belum ada. Tadi cuma itu aja, sudah tanda tangan. Niatnya sih membantu penyidikan sih. Niatnya kita datang juga ya itu kan. Tadi ke keluarga juga sempat WhatsAppan, makasih ya udah kesini gitu kan yang apa. Ya kita supaya cepat selesai aja sih. Maksudnya membantu penyidikan, membantu polisi, kalaupun ada insight yang polisi nggak tahu kita tahu gitu kan. Tapi kayak sih nggak ada deh kayak. Ya sih benar dari filmnya aja, pembuatan seperti apa. Banyak lebih ke menjelaskan ke para penyidik gimana sih cara membuat film gitu. Jadi kayak pertama nanti saya jabarin gini. Masuk riset segala macam itu ya? Iya, dari mulai pembicaraan pertama sampai editing selesai, makanya panjang kan tadi. Gitu sih. Terima kasih. Siap. Di mana kita? Ya, makasih Mas ya. Cuma gue nggak terlalu mau